Kadang, ada orang yang merasa lebih baik dengan cara merendahkan orang lain. Mereka menganggap diri mereka lebih unggul dengan menjatuhkan Anda, seolah-olah harga diri mereka bergantung pada seberapa kecil mereka bisa membuat Anda merasa. Tapi apakah Anda harus terpengaruh? Apakah kata-kata mereka benar-benar mencerminkan siapa diri Anda? Tidak. Justru, cara Anda menghadapi mereka akan menentukan seberapa kuat mental Anda. Di video ini kita akan membahas cara menghadapi orang yang suka merendahkan dengan bijak tanpa harus terjebak dalam emosi atau permainan mereka. Jika Anda pernah merasa diremehkan atau dianggap tidak mampu, pastikan Anda menonton video ini sampai habis, karena di sini Anda akan menemukan cara untuk tetap percaya diri dan tidak goyah menghadapi mereka. Poin pertama, jangan bereaksi dengan emosi. Kendalikan diri Anda. Orang yang suka merendahkan biasanya bukanlah orang yang benar-benar lebih baik dari Anda, tetapi mereka adalah orang yang ingin merasa lebih tinggi dengan cara menjatuhkan orang lain. Mereka mungkin merasa tidak cukup percaya diri dengan dirinya sendiri, sehingga mereka harus membuat orang lain merasa kecil agar mereka bisa merasa lebih baik. Ini bukan tentang Anda, ini tentang mereka. Jika Anda memahami ini, Anda tidak akan mudah tersulut emosi ketika mereka meremehkan Anda. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu ini nggak punya bakat, sebaiknya berhenti saja." Orang yang benar-benar berbakat dan percaya diri tidak akan repot-repot menjatuhkan orang lain. Justru orang yang sering meremehkan itu kemungkinan besar adalah orang yang takut Anda akan sukses dan melebihi mereka. Jadi, daripada membiarkan ucapan mereka membuat Anda merasa kecil, sadarilah bahwa itu hanya refleksi dari ketakutan dan rasa tidak aman mereka sendiri. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan ketika menghadapi orang yang suka merendahkan adalah bereaksi dengan emosi. Mereka meremehkan Anda bukan hanya karena mereka berpikir Anda lemah, tetapi juga karena mereka ingin melihat Anda bereaksi. Jika Anda menunjukkan amarah, frustasi, atau kekecewaan, itu akan menjadi kepuasan bagi mereka. Mereka merasa berhasil mengganggu ketenangan Anda. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan, mereka akan kehilangan kendali atas Anda. Misalnya, ketika seseorang berkata, "Kamu nggak akan pernah sukses." Alih-alih membantah dengan marah atau tersinggung, cukup tersenyum dan katakan, "Kita lihat saja nanti." Reaksi seperti ini akan membuat mereka bingung dan kehilangan pengaruh atas Anda, karena pada akhirnya, yang menentukan keberhasilan Anda bukanlah kata-kata mereka, melainkan usaha dan kerja keras Anda sendiri. Daripada sibuk berdebat dengan orang yang meremehkan Anda, lebih baik gunakan energi Anda untuk bertindak. Perdebatan tidak akan mengubah pandangan mereka, justru akan membuang waktu Anda. Mereka sudah memiliki niat untuk menjatuhkan Anda, jadi tidak ada gunanya mencoba meyakinkan mereka bahwa mereka salah. Sebagai contoh, jika seseorang berkata bahwa Anda tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu, jangan buang energi Anda untuk beradu argumen. Fokuslah untuk membuktikan dengan tindakan nyata. Jika mereka bilang Anda tidak akan sukses di bidang yang Anda tekuni, gunakan kata-kata mereka sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Tindakan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Ketika Anda membuktikan diri dengan hasil nyata, mereka tidak akan punya alasan lagi untuk meremehkan Anda. Daripada membiarkan hinaan atau ejekan membuat Anda merasa terpuruk, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk maju. Banyak orang sukses di dunia ini yang dulunya diremehkan, tapi mereka tidak membiarkan itu menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menjadikan kata-kata negatif sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Misalnya, banyak atlet, pengusaha, dan tokoh besar yang pernah dianggap tidak akan berhasil. Tapi mereka tidak berhenti hanya karena omongan orang. Mereka menggunakan itu sebagai dorongan untuk berusaha lebih keras. Jika seseorang berkata, "Kamu tidak cukup pintar untuk melakukan itu," gunakan ucapan mereka sebagai pemicu untuk terus belajar dan membuktikan bahwa mereka salah. Semakin diremehkan, semakin besar alasan untuk membuktikan diri. Dengan cara ini, orang yang merendahkan Anda justru tanpa sadar telah membantu Anda menjadi lebih kuat. Poin kedua, tetapkan batasan, jangan biarkan mereka menguasai Anda.
Orang yang suka merendahkan tahu bahwa kekuatan mereka terletak pada bagaimana Anda merespons kata-kata mereka. Semakin Anda memikirkannya, semakin mereka berhasil mengontrol Anda. Jangan biarkan perkataan mereka menetap di kepala Anda dan mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu nggak berbakat sama sekali, sebaiknya berhenti saja." Jika Anda terus mengulang kata-kata itu dalam pikiran, lambat laun Anda mulai mempercayainya. Padahal, itu hanya pendapat seseorang, bukan kenyataan. Anda sendiri yang menentukan sejauh mana Anda bisa berkembang, bukan mereka. Jika Anda tidak memberi mereka ruang di pikiran Anda, mereka tidak akan punya kekuatan atas Anda. Menanggapi orang yang suka merendahkan tidak selalu berarti harus berdebat atau marah. Sebaliknya, sikap yang tenang dan tegas justru lebih efektif untuk menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dipermainkan. Jika mereka terus berkata hal-hal yang menjatuhkan, Anda bisa menanggapi dengan kalimat sederhana seperti, "Kalau itu pendapatmu, silakan, tapi aku tetap akan melakukan yang terbaik." Dengan begitu, Anda menunjukkan bahwa pendapat mereka tidak mengubah apapun dalam diri Anda. Bayangkan seseorang yang terus mencoba mengganggu Anda, tapi Anda hanya merespons dengan ekspresi santai dan sikap tenang. Semakin mereka berusaha menyerang, semakin mereka terlihat sia-sia. Pada akhirnya, mereka akan lelah sendiri karena sadar bahwa mereka tidak bisa mengontrol reaksi Anda. Kadang, cara terbaik menghadapi orang yang suka merendahkan adalah dengan menjaga jarak dari mereka. Tidak semua orang layak mendapatkan perhatian dan waktu Anda. Jika ada seseorang yang terus-menerus meremehkan Anda tanpa alasan yang jelas, Anda berhak untuk membatasi interaksi dengan mereka. Misalnya, jika ada teman atau rekan kerja yang sering meremehkan Anda setiap kali berbicara, kurangi interaksi dengannya. Jangan beri mereka kesempatan untuk menguras energi Anda. Fokuslah pada lingkungan yang lebih mendukung, di mana orang-orang menghargai Anda dan memberikan dorongan positif. Menghindari orang yang merendahkan bukan berarti Anda lemah. Justru itu tanda bahwa Anda cukup kuat untuk memilih di mana Anda ingin menaruh energi Anda. Banyak orang terjebak dalam pikiran bahwa mereka harus mendapatkan pengakuan dari semua orang sebelum bisa merasa percaya diri. Padahal, tidak semua orang akan mendukung Anda, dan itu tidak masalah. Jika Anda terlalu fokus pada pendapat orang lain, Anda akan kehilangan kendali atas hidup Anda sendiri. Jika seseorang meremehkan impian Anda dan berkata, "Mimpi kamu itu terlalu besar, kamu nggak akan bisa." Apakah itu berarti Anda harus berhenti? Tidak. Kesuksesan Anda tidak ditentukan oleh apakah mereka percaya pada Anda atau tidak. Anda hanya perlu percaya pada diri sendiri dan terus berusaha. Tidak ada orang sukses yang mencapai puncak dengan meminta izin dari orang lain. Jadi, daripada mencari validasi dari orang yang suka merendahkan, lebih baik buktikan bahwa Anda bisa sukses tanpa mereka. Poin ketiga, ubah perspektif. Jangan terjebak dalam permainan mereka. Ketika seseorang merendahkan Anda, mudah sekali untuk berpikir bahwa mereka mungkin benar. Tapi, apakah mereka benar-benar tahu segalanya tentang Anda? Tidak. Mereka hanya melihat dari sudut pandang mereka yang terbatas, seringkali dengan niat buruk atau rasa iri. Kata-kata mereka bukanlah kenyataan, melainkan opini yang tidak memiliki dasar. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu nggak akan pernah berhasil karena kamu bukan siapa-siapa." Apakah mereka punya bukti untuk itu? Tidak. Itu hanya asumsi mereka. Jika Anda menerima semua komentar negatif sebagai kebenaran, Anda hanya memberi mereka kekuatan yang tidak seharusnya mereka miliki. Sebaliknya, jika Anda menyaring setiap ucapan dan hanya menerima hal-hal yang membangun, Anda akan tetap kuat meskipun banyak orang meragukan Anda. Orang yang suka meremehkan seringkali melakukannya, bukan karena mereka benar-benar percaya bahwa Anda lemah, tapi karena mereka ingin merasa lebih tinggi. Dengan menjatuhkan orang lain, mereka merasa memiliki kendali dan superioritas. Ini bukan tentang Anda, tapi tentang ego mereka sendiri. Bayangkan seseorang yang selalu mencari kesalahan orang lain dan merendahkan mereka. Apa yang sebenarnya mereka dapatkan? Rasa puas sementara, karena bisa merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Tapi di balik itu, mereka sebenarnya rapuh. Jika Anda menyadari hal ini, Anda tidak akan lagi melihat mereka sebagai ancaman,
melainkan sebagai orang yang butuh pengakuan. Dan begitu Anda melihatnya dengan cara ini, kata-kata mereka tidak akan lagi memiliki efek besar pada Anda. Banyak orang membiarkan hinaan menghancurkan mereka, padahal itu bisa menjadi motivasi terbesar untuk maju. Jika seseorang berkata Anda tidak bisa, jadikan itu alasan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Jika mereka meremehkan usaha Anda, gunakan itu sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras. Sebagai contoh, banyak orang sukses di dunia ini yang awalnya diremehkan. Ada yang dibilang tidak berbakat, tidak cukup pinter, atau tidak punya peluang. Tapi mereka tidak membiarkan kata-kata itu menjadi penghalang. Mereka mengubahnya menjadi energi untuk melampaui ekspektasi. Semakin banyak orang yang meragukan Anda, semakin besar kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda lebih dari yang mereka kira. Ketika seseorang merendahkan Anda, reaksi alami yang muncul mungkin adalah keinginan untuk membalas. Tapi jika Anda masuk ke dalam permainan itu, Anda hanya akan terjebak dalam siklus negatif yang tidak ada habisnya. Balas dendam tidak akan membuat Anda lebih baik, justru akan menguras energi dan fokus Anda. Jika seseorang berkata bahwa Anda tidak akan sukses, cara terbaik untuk membalas mereka bukan dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian nyata. Jangan habiskan waktu membuktikan diri kepada mereka secara langsung. Fokus saja pada pertumbuhan Anda sendiri. Biarkan keberhasilan Anda menjadi jawaban, tanpa perlu membuang energi untuk orang yang tidak pantas mendapat perhatian Anda. Poin keempat, jangan biarkan mereka mengontrol harga diri Anda. Orang yang suka merendahkan seringkali mencoba membuat Anda merasa tidak cukup baik. Mereka ingin Anda meragukan diri sendiri, dan merasa bahwa Anda tidak layak untuk sukses atau dihormati. Tapi, harga diri Anda bukanlah sesuatu yang bisa mereka tentukan. Anda sendiri yang memutuskan seberapa berharga Anda. Jika seseorang berkata, kamu nggak punya kemampuan untuk berhasil, itu hanya pendapat mereka. Anda tidak harus menerimanya sebagai kebenaran. Jika Anda membiarkan pendapat mereka memengaruhi cara Anda melihat diri sendiri, maka Anda telah memberikan kendali kepada mereka. Tapi jika Anda sadar bahwa nilai Anda tidak tergantung pada mereka, kata-kata mereka tidak akan lagi punya dampak besar terhadap Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah berusaha mendapatkan pengakuan dari orang yang meremehkan Anda. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, mereka akan selalu menemukan alasan untuk merendahkan Anda lagi. Itu bukan karena Anda kurang baik, tapi karena mereka memang tidak ingin melihat Anda berkembang. Misalnya, jika Anda memiliki impian besar dan seseorang berkata, "Itu terlalu sulit untukmu," apakah Anda harus membuang waktu meyakinkan mereka? Tidak. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap berjalan di jalur Anda sendiri dan membiarkan hasil berbicara. Jangan mengorbankan kepercayaan diri Anda hanya demi mendapatkan validasi dari orang yang tidak peduli dengan kemajuan Anda. Di sekitar Anda pasti ada dua jenis orang. Mereka yang mendukung dan ingin melihat Anda sukses, serta mereka yang hanya ingin melihat Anda gagal. Masalahnya banyak orang lebih fokus pada mereka yang meremehkan dibandingkan mereka yang mendukung. Ini adalah kesalahan besar. Jika Anda terus memikirkan orang-orang yang menjatuhkan Anda akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk lebih memperhatikan mereka yang memberi dukungan, Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus maju. Pilihlah lingkungan yang sehat, di mana orang-orang menghargai dan memberikan energi positif kepada Anda. Setiap orang yang sukses pasti pernah diremehkan di suatu titik dalam hidup mereka. Tapi bedanya, mereka tidak membiarkan kata-kata negatif itu menghentikan langkah mereka. Mereka tetap maju, terlepas dari semua keraguan dan hinaan yang mereka terima. Jika seseorang berkata bahwa Anda tidak akan berhasil, jangan biarkan itu membuat Anda berhenti. Ingat, pendapat mereka bukanlah realitas, kecuali Anda sendiri yang mempercayainya. Anda bisa memilih untuk membiarkan kata-kata itu menghancurkan Anda, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari yang mereka kira. Pilihlah untuk terus maju, karena pada akhirnya, hasillah yang akan berbicara, bukan opini mereka. Poin kelima, kendalikan reaksi Anda. Jangan biarkan mereka menikmati kelemahan Anda.
Orang yang suka merendahkan biasanya tidak hanya ingin menjatuhkan Anda dengan kata-kata, tapi juga ingin melihat bagaimana Anda bereaksi. Mereka ingin melihat Anda marah, tersinggung, atau merasa kecil. Itu adalah bagian dari permainan mereka, karena jika Anda bereaksi seperti yang mereka harapkan, mereka akan merasa menang. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu ini nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain," mereka ingin Anda membela diri dengan panik atau menunjukkan rasa sakit. Tapi jika Anda tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi berlebihan, mereka akan kehilangan kendali atas Anda. Semakin Anda tidak terpengaruh, semakin mereka frustrasi karena gagal membuat Anda jatuh. Saat seseorang meremehkan Anda, wajar jika Anda merasa marah atau tersinggung. Tapi jika Anda langsung bereaksi dengan emosi, Anda justru memberi mereka kekuatan atas diri Anda. Mereka akan melihat bahwa kata-kata mereka berhasil mengusik Anda, dan itu akan membuat mereka semakin berani melakukannya lagi. Sebaliknya, jika Anda mengendalikan emosi dan merespons dengan tenang, Anda menunjukkan bahwa mereka tidak punya kuasa atas Anda. Misalnya, jika seseorang mengatakan sesuatu yang meremehkan, alih-alih langsung membalas dengan kemarahan, cukup balas dengan senyuman atau diam. Sikap ini akan membuat mereka kehilangan momentum, karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. Salah satu alasan mengapa orang suka merendahkan adalah untuk membuat Anda ragu pada diri sendiri. Mereka ingin Anda mempertanyakan kemampuan dan nilai Anda. Jika mereka melihat sedikit saja tanda bahwa Anda goyah, mereka akan terus menekan Anda. Jika seseorang berkata, "Kamu nggak punya kemampuan untuk melakukan itu," dan Anda menunjukkan ekspresi ragu atau tidak percaya diri, mereka akan merasa berhasil. Tapi jika Anda tetap percaya diri dan melangkah tanpa ragu, mereka akan mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar bisa menjatuhkan Anda. Percaya diri bukan berarti Anda harus membuktikan diri kepada mereka, tetapi menunjukkan bahwa Anda tidak perlu validasi mereka untuk melangkah. Cara terbaik menghadapi orang yang suka merendahkan bukanlah dengan melawan mereka secara langsung, melainkan dengan menunjukkan kedewasaan Anda. Orang yang bijak tidak akan membuang energi untuk meladeni hinaan yang tidak berguna. Justru, dengan tidak bereaksi berlebihan, Anda menunjukkan bahwa Anda berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Misalnya, jika seseorang terus-menerus mencari kesalahan Anda dan mencoba menjatuhkan Anda, respons terbaik bukanlah berdebat atau membalas dengan kata-kata tajam. Sebaliknya, tetaplah fokus pada tujuan Anda dan tunjukkan dengan tindakan bahwa kata-kata mereka tidak memengaruhi jalan Anda. Orang yang benar-benar kuat tidak akan sibuk membalas hinaan. Mereka akan sibuk membangun sesuatu yang lebih besar. Orang yang suka merendahkan Anda mungkin tidak akan pernah berhenti, tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda merespons mereka. Jika Anda membiarkan kata-kata mereka memengaruhi diri Anda, maka Anda memberikan mereka kemenangan. Tapi jika Anda tetap tenang, percaya diri, dan tidak terpengaruh, mereka tidak akan punya kekuatan atas Anda. Ingat, harga diri Anda tidak ditentukan oleh pendapat mereka, tetapi oleh bagaimana Anda melihat dan menghargai diri sendiri. Fokuslah pada pertumbuhan Anda, bukan pada omongan mereka. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.